Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan perempuan pada masa klasik. Nah, pada masa jahiliyah, yakni masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kedudukan perempuan sangatlah memprihatinkan. Mereka kerap kali diperlakukan tidak adil, bahkan semena-mena, di mana bayi perempuan yang baru lahir juga dikubur secara hidup-hidup, perempuan dewasa diperjualbelikan, dan banyak yang dijadikan budak. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa anak perempuan diperlakukan buruk pada masa saat itu. Yang pertama yaitu adanya anggapan bahwa anak perempuan membawa kesulitan ekonomi karena dianggap tidak dapat membantu mencari nafkah seperti anak laki-laki. Selanjutnya itu adanya kekhawatiran orang tua tidak mampu menanggung kebutuhan hidup anak perempuan. Dan yang terakhir yaitu adanya ketakutan akan timbulnya aib, misalnya jika perempuan tertawan musuh dan mengalami pelecehan atau perzinahan. Perubahan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kedudukan perempuan mulai berubah. Kaum perempuan pada masa saat itu sangat antusias untuk menuntut ilmu dan tidak ingin tertinggal dari laki-laki. Mereka bahkan meminta Nabi SAW menyediakan hari khusus untuk perempuan agar bisa belajar langsung dari beliau, sebagaimana laki-laki menerima pendidikan pada khutbah Jumat. Nabi memenuhi permintaan itu dan menyediakan satu hari dalam sepekan khusus untuk mengajarkan ilmu kepada perempuan. Materi dan metode pendidikan pada masa Nabi yaitu pendidikan yang diberikan Nabi mencakup pendidikan rumah tangga, yang dimana materi tersebut tentang cara berkeluarga, tentang bagaimana mendidik anak dan membangun keharmonisan rumah tangga. Yang kedua yaitu pendidikan sosial kemasyarakatan, bagaimana berperan dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu metode pendidikan Nabi menggunakan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab, terutama dalam persoalan akidah dan ibadah. Kurikulum utamanya adalah Al-Quran yang diajarkan bertahap sesuai kebutuhan umat saat itu. Pendidikan era Nabi berorientasi pada pembentukan karakter dan kecerdasan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun tokoh-tokoh intelektual perempuan pada masa Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang dimana istri pertama Nabi, saudagar kaya dan pendukung utama dakwah Nabi. Yang kedua yaitu Asma binti Abu Bakar, perempuan pemberani yang mengantar makanan saat Nabi hijrah. Yang ketiga yaitu Hafsah binti Umar, Fatimah Az-Zahra, Sakinah binti Husain yang dikenal sebagai pecinta ilmu dan figur teladan. Dan yang terakhir yaitu Nasibah binti Ka'ab, Aminah binti Qais, Atiyah, Robiah binti Mas'ud yang berperan dalam peperangan dan merawat para prajurit saat berperang. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pelopor pendidikan perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pendidikan di Indonesia bersifat diskriminatif. Hanya kaum bangsawan dan keturunan ningrat yang dapat mengenyam jenjang pendidikan yang tinggi. Rakyat biasa itu hanya memperoleh pendidikan rendah dan dipersiapkan sebagai tenaga administrasi kolonial. Muncullah berbagai tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi kaumnya, khususnya di Sumatera dan Jawa. Mereka mendirikan sekolah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan martabat perempuan di Indonesia. Inilah tokoh-tokoh pelopor pendidikan perempuan. Yang pertama yaitu ada Raden Ajeng Kartini. Beliau mendirikan sekolah Kartini di rumahnya. Dan beliau memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan, terutama agar mampu berperan dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua itu ada Dewi Sartika. Beliau mendirikan sekolah perempuan yang yaitu Verening Kowetama Istri di Bandung pada tahun 1904.
Pendidikan diberikan mengenai keterampilan rumah tangga dan kemampuan dasar lainnya agar perempuan mandiri. Yang ketiga itu ada Rohana Kudus, tokoh pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Beliau mendirikan sekolah yaitu Kerajinan Amai Setia di Kota Gandang pada tahun 1904. Beliau mengajarkan baca tulis huruf Arab, Latin, dan keterampilan kerajinan tangan. Yang keempat ada Rahma Al-Yunisiah. Beliau mendirikan perguruan diniyah putri di Padang Panjang pada tahun 1923. Di sini yaitu tentang lembaga pendidikan Islam modern pertama khusus perempuan di Indonesia. Yang kelima itu ada Resuna Syahid, mendirikan perguruan putri dan majalah Menara Putri di Medan 1937. Beliau aktif menyuarakan pemikiran kebangsaan dan perjuangan melawan penjajah. Beliau juga berperan dalam politik dan organisasi pergerakan perempuan. Yang terakhir itu ada Siti Walidah, yaitu istri dari Ahmad Dahlan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya pendidikan perempuan sudah kemerdekaan Indonesia. Pada zaman kemerdekaan ini, warga sudah mulai disadarkan akan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, terutama kaum ibu. Sosok ibulah yang memiliki peran penting sebagai pendidik pertama anak ketika lahir, bahkan sejak janin dalam kandungan sebelum mendapatkan pendidikan formal di luar. Sosok ibu yang cerdas dapat mengantarkan anaknya ke gerbang kesuksesan. Guru yang mendidik anak di sekolah tentu sangat terbantu dengan kerjasama dari orang tuanya, terutama ibu dalam partisipasi mendidik putra-putrinya. Yang terakhir, kesimpulannya adalah perjalanan pendidikan perempuan dari masa klasik hingga sudah kemerdekaan Indonesia menunjukkan adanya perubahan besar yang tidak hanya menyangkut akses belajar, tapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Pada masa jahiliyah, perempuan berada dalam posisi yang sangat terpinggirkan. Kehadiran Islam menjadi titik balik yang mengangkat martabat perempuan, memberikan hak belajar, serta membuka ruang partisipasi di berbagai bidang. Tidak hanya mengajarkan perempuan secara langsung, tapi juga memberikan teladan tentang kesetaraan dalam